apa-apa. Nah itu nanti akan Nah, dijadikan oleh si Yusuf Kala ini sebagai propagandanya dia. ya, Jadi dia ini akan menggunakan itu menangnya sebagai alat salah, nggak propaganda, digusur bisa jadi. salah, digusur ya salah apa ini pokoknya serba salah deh pokoknya ini. Jadi digusur dia menang, nggak digusur pun dia menang Pak, menang banyak Pak Menang istilahnya. banyak, si Yusuf Kala menang banyak. Ini menjadi saya begitu baca lengkap semua beritanya tadi ya Ya, tadi pagi kalau nggak salah apa tadi malam ya saya baca lengkap itu ya semua link beritanya saya langsung lemes itu ya wah ini mah menang kalah tetap kalah ini. dia menang kalah ya Itu tetap ini tetap kalah kalah. tetap kalah kalau mau ya mau pindah sudah bukan menang kalah tapi pindah ngurus Nah, kalau izin pindah ini akhirnya dari awal lagi Pak Paul, dari ngurus awal izin lagi lagi, tanda dari tangan awal lagi, lagi apakah bisa dan dikasih jangan-jangan bisa nggak itu berdiri Pak. bisa nggak berdiri. Dong, masa dukun nggak dikasih saweran, nggak bener lu. Alessandro MZ, terima kasih nih. Alessandro MZ, kamu kalau tidak nyawer saya, ya kamu saya kutuk jadi kodok di dalam gambut IKN, saudara ya. Aduh, mumet, mumet, mumet. Ini ada Opung Toba dulu nih, kasih Opung Toba dulu bicara nih. Opung Toba, silakan Opung Toba, lanjutin. Nah, ini Bu Ellen, ini Bu Ellen sudah. Ya, Shalom. Shalom Opung Toba. Jadi ini berita menarik ya. Sebenarnya saya juga kemarin gara-gara lihat di Tanpa Ragi mengenai rencana, ya itulah, rencana ada kemungkinan HKI Depok yang di Jalan Juanda itu mau digusur. Ditanya begitu, karena apa? Karena pembangunan UIII, Universitas Internasional Islam Indonesia. Ya. Nah, jadi sebetulnya yang menurut saya agak aneh itu begini, Pastor. Pastor bisa buka link yang ada di tempat Pak Paul ya. Jadi ini gereja sebetulnya HKI ini adalah satu ini ya, mirip-mirip dengan HKBP, mirip-mirip dengan GKPI, mirip dengan gereja-gereja Lutheran Batak lainnya gitu ya. Jadi ini gereja lama, umurnya udah 90 tahunan dari sejak mulai berdiri. Nah, gereja HKI di Depok ini dia mulai berdiri, izinnya diurus di tahun 2015 Pak Paul gitu. 2015 mereka sudah mulai dengan ya jemaatnya mungkin tidak terlalu banyak ya, mungkin ratusan ya. Dari dulu memang HKI itu memang tidak terlalu besar gerejanya, tetapi mereka ini ya sama dengan HKBP lah model ininya ya, doktrinnya dan yang lain-lainnya. Tetapi anehnya izin untuk universitas ini keluarnya sesudah tahun 2015 Pak Paul, 2016. Dan kalau Pak Paul buka link berita yang di VOI ini yang ada di tempat Pak Paul itu dikatakan di sini memulai dia perdana tanggal 27 September 2021 berdasarkan aturan Presiden nomor 57 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Juni 2016 dengan status perguruan tinggi negeri Badan Hukum TNBH. Jadi artinya Presiden Jokowi yang menandatangani izin pendirian ini sesudah adanya gereja HKI di sana gitu. Nah, inilah yang sebenarnya aneh itu Pak. Kenapa ya? Sebetulnya ini kan sebenarnya kan kita tahu kan kalau mengurus izin gereja itu kan biasanya kan dari tempat di mana domisili gereja tersebut di daerah gitu ya. Ya kalau Depok yang ngurusnya ya ke Pemkot Depok gitu. Tetapi ini izin untuk mendirikan universitas itu keluarnya dari pusat. Jadi artinya apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok ini ya bisa nggak ada artinya ketika ada izin dari pusat gitu, dari presiden langsung gitu untuk pembangunan pembangunan universitas ini gitu. Nah inilah yang jadi persoalan ini sekarang Pak Paul gitu. Jadi artinya orang kan selama ini ya sangat mengagumi ya tokoh
presiden kita ini, tetapi justru dialah yang mengeluarkan surat ini ya, surat pendirian universitas ini. Jadi akhirnya sekarang ini ya terancam tergusur HKI Juanda ini. Kalau ini sampai tergusur, apakah akan direlokasi satu? Apakah akan diberi izin? Nah ini nanti yang jadi persoalan gitu. Apakah tempatnya itu cocok dengan warga yang kebetulan memang menggunakan itu sebagai tempat ibadah gitu ya. Jadi betapa mudahnya menggeser tempat ibadah minoritas di Konoha ini Pak Paul gitu ya. Betapa mudahnya gitu demi kepentingan yang mayoritas. Nah ini yang sebenarnya ketidakadilan itu sebetulnya gitu. Jadi kalau kita lihat, ya ini jelas kontrol untuk pendirian universitas ini dari Departemen Agama dan dari Pemkot Depoknya. Tetapi ya kita tahu situasi di Kota Depok itu kan yang jelas itu sudah berapa periode itu kan dikuasai oleh partai tertentu gitu ya, partai PKS ya. Nah, oke lah, tapi dari mereka sebenarnya mungkin ini izin sudah ada, tapi ya apakah itu tidak diperhatikan, apakah itu diabaikan. Jadi sekarang kuncinya ini ya di tangan Menteri Agama sekarang ini. Apakah ini akan terus digusur atau bagaimana? Nah, kelihatannya PGI di sini yakin Menak akan beri kabar gembira. Sejauh mana keyakinan PGI ini? Apakah mereka berani yakin gitu ya dengan ya kasus-kasus selama ini nggak pernah suara PGI diperhatikan oleh Departemen Agama, selalu kalah gitu, selalu kalah Pak Paul. Nah itulah salah satu bentuk ketidakadilan dan sepertinya PGI ini tidak terlalu berani all out juga untuk berjuang gitu. Ini duluan loh berdiri HKI Juanda ini daripada universitas yang baru mulai berjalan terima mahasiswa itu baru di tahun 2021 gitu. Kira-kira itu dulu Pak Paul, mungkin yang lain mungkin ada yang mengikuti perkembangan kasus gereja HKI Juanda ini. Tapi kalau saya melihat ya itu apa namanya? Kok bisa gereja yang sebelumnya udah duluan kalah sama yang baru datang belakangan begitu Pak? Karena minoritas Kalah dong, gitu. Pak. Kalah, iya. Itu kan tanahnya bukan tanahnya HKI, tanahnya orang Islam. Iya, Itu mah udah salah si HKI-nya, Pak. Bodoh. Tentu banyak asalnya diiming-imingin ya kan, dijebak juga. Sekarang udah bangun gereja ditanya orang Islam. Itu seperti sama saja begini. Itu Samsung bikin pabrik di tanah miliknya Hitachi, Pak. Tinggal diusir lah. Bodoh lah Samsungnya. Nah, itu dia. Jadi ini ya rumit nanti nih di HKI ini. Sejauh mana mereka punya kemungkinan untuk berhasil nanti kelihatannya kalau saya melihat sih kecil kemungkinannya gitu. Apalagi ya kita tahu sendiri kan strategi itu kan selalu ada yang namanya bad cop atau polisi jahat, ada yang good cop. Nah, ini kan ya Masuk jebakan, bukan Pak. dua ini kan repot, Pak. Masuk jebakan itu, Pak. Si HKI ini dijebak. Jebakan. Cuma memang Masuk persoalannya sebenarnya yang kita belum tahu informasinya, apakah si HKI ini perizinannya sudah lengkap? Ya, itu juga kita belum tahu sih, Pak. Yaitu bagaimana mereka ini jelasnya, tetapi ya dari 2015 mereka sudah beribadah di situ ya memang tidak ada terlalu ini ya, nggak ada perlawanan dari resistensi dari penduduk Itulah. lokal, tapi dengan berdirinya universitas ini, apalagi tadi Pak Paul udah kasih tahu siapa nama pemiliknya, ya udah jelas Pak, benang merahnya kemana gitu. Itu sudah arahnya memang sudah jelas, itu jebakan, Pak, supaya Islam itu kelihatan toleran. Untuk bersih-bersih nama Islam, satu kasus dibanding 1.600 kasus yang sudah terjadi zaman Jokowi, Pak. 1.600 gereja ditutup zamannya Jokowi. Lalu mau dibersihkan dengan satu kasus HKI ini, Pak. Kalau saya sih nangkapnya begitu ya, Pak. Iya, bisa jadi. Kalau saya sih Ini nangkapnya nanti begitu. seolah-olah nanti ya mungkin ini nanti dibiarkan berpolemik dulu, seolah-olah nanti Iya, rumit biar gitu gede dulu. kasusnya. Dibuat polemik dulu rumit, nanti tiba-tiba si
nama yang Bapak sebut tadi muncul sebagai pahlawan. Oh, saya Ini bisa selesaikan. pahlawannya, iya. Iya, Selama ini kan dia jadi udah terkenal jagoannya sebagai menang terakhir gitu Pak iya. Paul gitu. Iya kan selama ini kan jadi penjahatnya terus. Kali ini saya jadi satu, ya kan, satu kebaikan untuk menutup semua dosa-dosa saya di masa lalu supaya kelihatan nanti terus dia mau bikin lagi yang lebih mengerikan lagi, Pak. Aduh, ini masuk jebakan. Kalau menurut saya mah pindah aja, Pak. Menurut saya HK ini pindah aja. Pindah, diurus izinnya yang benar, jangan di situ lagi. Ini Ya, kalau melihat menurut saya ya. Kalau menurut saya, ya kalau melihat lokasi tempat sih terkepung itu Pak. Ibaratnya linknya udah universitas tersebut. Yaitu cepat atau lambat mau tidak mau ya harus nyerah Pak. Nggak bisa buat apa-apa. Nah itu nanti akan dijadikan oleh si Yusuf Kala ini sebagai propagandanya dia. Ya, dia akan menggunakan itu menangnya sebagai salah, nggak propaganda digusur bisa jadi. salah, digusur ya salah, Pak. Ini pokoknya serba salah ada pokoknya nih. Jadi digusur dia menang, nggak digusur pun dia menang Pak. Menang banyak Pak istilahnya. Menang banyak, si Yusuf Kala menang banyak. Ini menjadi saya begitu baca lengkap semua beritanya tadi ya. Tadi pagi kalau nggak salah apa tadi malam ya saya baca lengkap itu ya. Semua link beritanya saya langsung lemes itu ya. Wah, ini mah menang kalah tetap kalah ini. Ya menang kalah ya tetap kalah. Kalau mau ya mau pindah sudah, bukan menang kalah tapi pindah. Nah, kalau pindah ini akhirnya dari awal lagi Pak Paul. Dari awal lagi, tanda dari tangan awal lagi. Apakah bisa? Dan jangan-jangan bisa nggak berdiri Pak? Bisa nggak berdiri. Udah, nggak ada cara lain. Ya, dia mereka masuk jebakan atau ya dicoba bikin tempat lain dengan pakai izin yang sama, ya di tempat yang antah berantah tempat jin buang anak. Ya kan? Yang jarak radius berapa kilometer nggak ada orang di sana. Ya, atau ditaruh di pinggir tol Pak yang suaranya berisik. Pinggir tol, ya benar. Iya, apalagi itu dekat dengan atau jalan di tol, mall Pak, itu. atau dia bikinlah di dalam mall. Ya, ITC Depok misalnya. Ya kan? Atau bikinlah di dalam mall. Sewa. Memang dari awal sudah salah. Sebegitu tadi baca lengkap, ini sudah salah. Pokoknya menang kalah. Kalau salah saya jadi HKI ini, ya demi kepentingan yang lebih besar ya, bukan HKI-nya doang ya, bukan HKI Depok saja. Saya cepetan pindah saja. Udah jangan banyak ngomong, kita pindah aja, terus langsung pindah. Yang paling gampang masuk mall. Cari mall yang masih baru, sewa di sana. Sewa mall yang masih baru kan masih sepi kan mallnya kan. Parkirnya juga gampang, ya kan? Mallnya juga masih sepi, kalian nggak terganggu, sewanya juga murah. Menurut saya sih gitu ya. Langsung pergi aja cepetan sebelum menjadi polemik, supaya jangan jadi polemik malah. Karena menang kalah pasti kalah ini, Pak. Iya, ketika ini nanti jadi polemik Pak Paul, ini akan jadi alat propaganda. Iya. Nah, ketika nanti misalkan oke lah dikasih berdiri di situ, terus jalan, kita nggak tahu waktunya sampai kapan gitu ya. Tetapi itu nanti akan menjadi alat propaganda. Terus dibalik lagi. Satu waktu tinggal nunggu waktu aja digusur lagi Pak. Digusur lagi, betul, dan itu pasti. Pasti Pak. Ini suatu begitu nih propagandanya berhasil, tetap akan digusur. Jadi mendingan cepetan pergi sekarang. Jangan biarkan musuh mengambil keuntungan propaganda dari peristiwa polemik ini. Itu saran saya ya, buat teman-teman di HKI ya, kalau mendengarkan. Saya yakin ada yang mendengarkan, orang-orang HKI ada yang mendengarkan channel saya. Ya adalah Pak Paul kalau yang mendengarkan kan, karena ini baru satu channel yang mengangkat ini. Kemarin itu di Tanpa Ragi saya lihat gitu. Tapi saya lihat link beritanya apa ini benar gitu ya. Ya kelihatannya rupanya benar dari beberapa link berita yang ada gitu. Tapi selama ini nggak terlalu terblow up di komunitas gereja ya, itu nggak terlalu terlihat gitu. Tetapi wah ini benar juga seperti yang tadi kata Pak Paul. Maju kena mundur kena Pak. Maju kena mundur kena. Ya mungkin si Tanpa Ragi juga nggak berpikiran saya mikir ya, dia nggak nyampe kalian yang saya mikir ini kan. Tapi karena saya sudah melihat, dia hanya berpikir bagaimana supaya menyelamatkan ini supaya ini nggak tergusur gitu Pak Paul. Kalau dari apa yang dia
Demikian ya. kemarin. Menurut Ya, saya tapi sebaiknya pindah cepetan. Jangan mikirin menang kalah, pindah saja cepetan, ngurus sendiri. Darurat pertama masuklah ke mall, sewa mall. Ya kan? Itu menurut saya. Lalu izin urus perizinannya. Ini semua, ya kan? Coba yuk Gus Yakut bisa nggak? Jadi gitu, jangan mau bertahan di situ, salah. Ya, salah sama sekali. Saya begitu melihat ini data lengkap gitu, waduh saya bilang ini udah nggak ada pilihan lain. Tapi kalau dia masuk mall, ya resikonya kalau dia tinggalkan ini, dia nggak bisa dapat izin. Jadi nanti dia akan 10 tahun, 20 tahun ke depan, dia akan lontang-lantung tuh. Ya kan? Yang terjadi kan ya seperti itu. rata-rata Lontang-lantung. rata-rata gereja di Depok yang bukan di Depok lama itu luntang-lantung Pak Paul. Luntang-lantung. Kecuali ada satu wilayah, ya kalau mungkin kawan-kawan yang tinggal di pinggiran Jakarta tahu itu Depok lama itu ya. Itu bekas ya peninggalan Belanda dulu kan. Ya, Depok ya. itu kan singkatan dari bahasa Belanda juga, di Erste Protestan. Ya, itulah pokoknya komunitas pertama orang Kristen di Pulau Jawa ini yang pertama kali sebenarnya di Depok itu Pak. Warisan dari Cornelis Chastelain ini. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kota Depok. Jadi kalau kita lihat wilayah Depok lama itu Jalan Siliwangi dan belakangnya itu, nah komunitas gereja itu ya hanya ada di situ Pak. Jadi ini sistemnya ini kemungkinan kalau melihat analisisnya ya seperti di Ottoman Pak. Dinasti Ottoman itu di mana gereja-gereja itu ditaruh di satu lokasi aja bolehnya Pak. Tempat lain nggak boleh Pak. Ya. Kalau kita lihat dari sejarah Ottoman ya, bagaimana Ottoman di memperlakukan Tegal juga sama, di Tegal, di Brebes, itu Tegal kan sama, seluruh Kapten Ismail kan gereja semua itu. ya sama ya ditempatkan di satu lokasi Pak Paul. Di Brebes Mungkin juga di sama. Jawa. Jadi caranya itu di berbagai daerah sepertinya akan seperti itu Pak Paul gitu. Hanya boleh di satu tempat, padahal kan warga itu kan nggak bermukim hanya di satu tempat Pak Paul. Itu kan bisa di berbagai tempat gitu. Tapi keuntungannya apa? Harga tanah itu langsung naik. Betul, itu dia. Jadi harga tanah di sekitar daerah itu ya? sangat mahal Pak. Langsung naik, gila ya. Iya Pak Paul. Dari sisi bisnisnya seperti itu. Nah itu keuntungannya begitu, keuntungannya bagi perumahannya yang dibangun kan ada di Brebes itu kan satu perumahan baru itu kan, terus itu ada 6 gereja apa 7 gereja tuh, gila itu. Malah ada satu gereja dipakai 3 ibadah. Nah itu harganya langsung naik tuh situ tuh. Kapten Ismail itu juga sama tuh ya, dari Kapten Ismail kan dari gereja Katolik, gereja Advent, GPIB, GKJ, GBM, GBDI, apa aja tuh ya. Waduh banyak sekali tuh gerejanya tuh di situ tuh. Nah, GBI juga daerah situ pokoknya ya, lokasinya situ. Harga tanahnya langsung naik tuh sana. Karena minggu-minggu pun tetap ramai orang ya kan? Iya Pak, betul. Nah, sepertinya HK ini jemaatnya juga nggak terlalu banyak Pak Paul, paling sekitar ya ratusan lah, nggak sampai ribuan atau puluhan ribu. Kalau gitu, kata Pak 200 Pak, itu sewa mall masih cukup waktunya Pak. Iya 200 lah. Jadi kemungkinan kalaupun sewa tempat di mall ya dari sisi finansialnya pasti sulit Pak. Cukup Pak, tapi ya pendetanya nggak bisa gajian. Tapi kan pendeta HKI kan gajian dari sinode. Dari sinode bukan seperti GBI bukan Pak Paul. Sewa di mall itu kalau nggak salah ya Pak, dulu kita pernah mau ini ya, kali ibadah itu sekitar 4 juta atau 5 juta Pak, tergantung luasannya ya, hallnya itu loh Pak. Kalau cuma kecil-kecil aja paling 2,5 juta Pak, 3 juta. Iya. Per bulan ya maksudnya ya. Sebulan 3 juta taruh kata ya. Nanti kan sekali pertemuan 750.000.
Tapi di mall yang sepi ya, jangan yang udah rame emang nggak boleh. Kalau Nggak boleh Pak. Itu 200 ya, kalau cuma 200 Bu. ada satu mall di Depok itu cukup besar juga, di jalan utama itu ada yang kebaktian di situ digeruduk Pak sama ormas tertentu gitu. Ya, dulu pernah, tapi kan nggak berhasil Pak. Tetap boleh. Iya, digeruduk. Jadi ini kita nggak tahu ini. Kelihatannya orang-orang HKI ini harus terima nasib kalau nggak ini ya nggak punya gereja mereka. Ya, Ngurus izinnya dari nol lagi. menurut saya mendingan keluar. Ya, beda di mall dulu, sambil dia. Jadi jangan sampai orang yang mengambil keuntungan dari propaganda ini. Ya kan? Ya, nanti pasti akan jadi ya itu Pak. Kalaupun nggak bisa di situ orang banyak, ya walaupun bisa tetap di situ jadi alat propaganda, pasti akan Nah. seperti itu. Oke, Pak Baul, itu ada Pak Andi itu masuk tuh. Ya Pak Andi, Silakan, silakan Pak. Pak Andi.